Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan apa itu routing dinamik. Nah, apa itu dynamic route? Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Keunggulannya, 1. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kerugiannya, 1. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Macam-macam protokol routing dinamik. 1. RIP, Routing Information Protocol, merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Yang kedua, ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco System INC. Tujuan utama penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah inter-network composite matrix. 3. OSPF, Open Short Path First, adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSFP adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut route redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Yang keempat ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state serta menggunakan diffusing. Yang kelima ada BGP, Border Gateway Protocol, memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Interior Gateway Protocol (EGP). BGP merupakan Distance Vector Interior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path-path ke jaringan lainnya. Lalu selanjutnya ada topologi dynamic route. Nah, di sini ada topologi dynamic route. Di sini ada
itu internet. Ini gateway-nya 172.16.12.1. Di sini ada router A, PC A, router B, PC B, dan ini ada tambahan HP. Nah, dari internet kita ke router A, yaitu Ether 1. 172.16.12.120/24. Lalu router A ke PC A, Ether 2, 11.11.120/33/27. Dan di sini router A ke router B. Dinamakannya uplink. Yang router A ini Ether 3, 128.184.9/30. Lalu Ether satunya 162.128.184.10/30. Lalu di sini ada router B yang mengarah ke PC B. Di sini Ether 2, 12.120.41/29. Di sini juga ada router B ke arah handphone atau HP. Kita masukkan konfigurasi di router B-nya, kita tambahkan WLAN dengan IP 100.200.20.65/26. Lalu di sini juga ada tabel-tabelnya. Di sini ada tabel router A dan tabel router B. Di sini tuh kenapa kita membuat tabel kayak gini? Karena agar mempermudah konfigurasinya. Di sini ada internet, inet 0.0.0.0/0. Kenapa 0? Karena dia biar bisa masuk ke semua jaringan atau semua IP. Gateway-nya kita masukkan 172.16.12.1 karena ini internet. Nah, terus LAN-nya karena ini router A, berarti kita masukin yang router IP router B. LAN-nya kita masukin yang ini 12.12.120. Di sini 41, di sini 40. Kenapa? Karena yang dimasukin ke tabel ini untuk di IP routers itu harus masukin network. Jadi 40/29. Lalu ini ada gateway 162.128.184.10. Ini dapatnya dari mana? Ini ada di Ether 1 ini. Kenapa harus yang ini? Karena ini jalur masuk ke router B. Lalu WLAN-nya kita masukin IP WLAN 100.200.20.64. Di sini 65, di sini 64 karena dimasukin networknya ya. /26. Gateway-nya masukin yang tadi pintu masuk router B 162.128.184.10. Di sini ada router B, inetnya 0.0.0/0. Gateway-nya 162.128.184.9. Ini terdapat dari mana? Karena ini router B akan masuk ke router A, kita masukin berarti yang Ether 3. Ini adalah pintu masuk ke router A. Tuh, 162.128.9/30. Di sini nggak usah pakai slice. Lalu ini LAN-nya dapat IP-nya dari mana? IP yang router A ke PC A ini 11.11.120.32. Ini 32 itu networknya ya. Terus ini ada gateway. Gateway-nya masukin sama kayak tadi, jalur masuk ke router A. Terus di sini juga ada RIP, yang tadi aku udah jelasin. RIP itu tadi Routing Information Protocol. Jadi di sini tuh
kita masukin di router A, RIP-nya Ether 3 uplink. Terus ditambah kita masukin LAN. Ini IP address-nya dari mana? Ini IP address yang punya router A sendiri ya. Tetapi yang dimasukinnya itu yang 32-nya ini, 32 sama 8 ini tuh network. Karena di sini 33. Di sini 9. Di sini 32, ini 8. Ini tuh network. Di sini juga sama, ini router B. RIP Ether satunya uplink tuh. Terus di sini ada kita masukin uplink 162 128 184 8/30. Di sini ada 162 128 184 10/30. Network dari 10 ini yaitu 8. LAN-nya 12 120 41/29. Dimasukin ke RIP-nya ini, routing RIP-nya ini 12 120 40/29. Terus di sini ada WLAN 100 220 65/26. Masukin ke RIP-nya 100 220 64/26. Pokoknya yang dimasukin ke IP routes sama routing RIP tuh masukin yang networknya. Selanjutnya akan ada konfigurasi. Ini kita akan mengkonfigurasi routing dynamic router A. Kita masuk ke Winbox dulu. Lalu sistem identity-nya router A. Interface-nya kita ganti. Ether satunya jadi internet. Ether 2-nya jadi LAN. Dan Ether 3-nya jadi uplink. Lalu kita masuk ke IP address. Kita masukin 172 16 12 220/24. Interface-nya Ether 1. Apply, oke. Lalu masukin lagi 11 11 120 33/27. Ini untuk LAN. Apply, oke. Lalu kita masukin yang 162 128 184 9/30 untuk uplink. Lalu kita masukin firewall-nya. Extend-nya masquerade. Generalnya out interface-nya Ether 1. Lalu apply, lalu oke. Masukin IP DNS. Servernya 8.8.8.8. Boleh ditambahin juga 1.1.1.1. Lalu jangan lupa di checklist allow-nya. Sesudah itu kita ke IP DHCP server, DHCP setup. Kita untuk LAN Ether 2, next aja. Kita ganti last time-nya 90, next, oke. Sesudah itu kita ke IP routes. Karena ini dinamik,
kita masukin gateway 172 16 12.1. Nah, kita masukin routing RIP. Interface-nya kita masukin uplink Ether 3. Lalu network-nya kita tambah, kita masukin IP yang ada di router A ini 11, tapi networknya ya 11.120.32/27. 162, 128, 184, 8/30. Lalu sudah itu kita new terminal, kita ping Google. Link dynamic router B, kita masuk ke Winbox, lalu connect, kita kayak tadi lagi aja, kita extend dulu, lalu kita masuk sistem identity. Lalu interface Ether 1 nya kita ganti uplink, apply, oke. Ether 2 nya kita ganti jadi LAN. Lalu kita ke IP address, kita masukin 162, 128, 184, 10/30. Lalu apply, itu untuk uplink, lalu apply, lalu oke. Tambah lagi 12, 120. Empat 100/29 untuk LAN. Lalu apply, lalu oke. Habis itu kita masuk ke terminal, kita ping uplink, itu 28, 184, 10. Nah, udah reply. Habis itu kita ke IP routes, lalu tambah, lalu masukin gateway-nya, pintu masuk ke router A.
Habis itu kita routing RIP-nya, interface-nya kita tambahin Ether 1 uplink, lalu apply, oke. Networks-nya kita masukin IP yang ada di IP address bagian networknya, jadi 12 atau 162 dulu, 128 184 8/30, apply, oke. Lalu tambahin 12 120 40/29, lalu apply, oke. Nah, udah muncul darnya. Habis itu kita masuk ke DNS 8.8.8.8 1.1.1.1, lalu checklist allow-nya, lalu apply, oke. Lalu kita ke IP firewall, NAT, exchange-nya masquerade, generalnya out interface-nya Ether 1 uplink, apply, oke. Lalu kita ke IP DHCP server, DHCP setup, kita masukin yang LAN. Lalu sesudah itu ke interface WLAN-nya nyalain, karena di sini kita memakai WLAN. Lalu WLAN-nya diklik 2 kali. Sesudah itu WLAN-nya diklik 2 kali, terus kita ke wireless, modenya kita AP bright, bandnya 2BGN, terus SSID-nya masukin nama yang mau dibuat. Di sini saya memasukkan SYS admin strip 20 strip Julia underscore Ria. Lalu frekuensinya kita ganti jadi 2437. Habis itu kita apply, lalu oke. Lalu habis itu kita ke wireless, kita ke security profile, tambahin
Lalu modenya kita ganti dynamic case. Lalu checklist WPA PSK-nya dan WPA 2 PSK. Lalu kita bikin PW. Lalu sesudah itu kita apply oke. Lalu kita ke IP address, tambahin IP WLAN-nya 100, 200, 20, 65/26. Lalu di sini kita masukin interface-nya WLAN 1, apply oke. Nah, kenapa masih DC? Karena belum ada yang terhubung ke WLAN-nya. Kita cobain terhubung. Nah, ada, kita masukin, kita konekin. Tuh, udah DAC, udah connect. Tapi di sini masih no internet ya. RIP-nya kita tambahin yang WLAN-nya 100, 200, 20, 64/26. Lalu kita sambungin lagi. Arti DAC itu dynamic active connected. Kalau yang DAR itu dynamic active read. Di sini kita masih mencoba untuk menyambungkan. Nah, ini udah ada darnya. Kita ke command prompt ipconfig. Lalu kita ping yang ada di IPv6 yang ada di router B. Lalu kita ping IPv6 yang ada di router B. Ada 2. Di sini udah
connect ya, kita ke cmd untuk IP config. Lalu yang IPv6 2 ini kita ping ke router A, lalu yang di router B ini kita ping IPv6 router A. Ini ping IPv6 router A ya, ping spasi 11 120. Udah reply. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.